Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai kelompok 8 yang terdiri dari 3 anggota yaitu yang pertama Muhammad Fahri Hidayat NIM S 2019-2088. Yang kedua Ferry Firwanda NIM S 2019-2075. Dan yang terakhir yaitu saya sendiri Erli Indrawati NIM S 2019-2104. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang anti monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Untuk materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama, oligopoli, yang kedua, penetapan harga, dan yang terakhir yaitu pembagian wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahri Hidayat, NIM S 2019-2088. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi pertama yaitu mengenai oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu bentuk pasar di mana terdapat dominasi sejumlah pemasok dan penjual atau terdapat beberapa penjual saja dalam satu pasar tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa pasar oligopoli ini adalah pasar di mana harga penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Umumnya jumlah perusahaan lebih dari 2 tapi kurang dari 10 dalam satu pasar tersebut. Adapun tujuan dari pasar oligopoli ini agar para konsumen bisa leluasa memilih produk yang mereka inginkan. Inilah yang akan membuat produsen sadar untuk meningkatkan kualitas produk serta memenuhi kebutuhan mereka. Adapun ciri-ciri dari pasar oligopoli ini, yang pertama adalah barang yang diproduksi adalah barang yang standar atau barang yang berbeda corak atau bisa bersifat homogen. Bisa juga berbeda namun memenuhi standar tertentu. Jadi ciri-cirinya itu barang inovasinya dari pelaku pasar oligopoli ini hanya berkutik pada 3 itu, yaitu berbeda corak, bisa bersifat homogen atau sama, dan juga bisa berbeda tapi memenuhi standar tertentu. Yang selanjutnya adalah terdapat banyak pembeli di pasar. Jelas karena memang penjualnya hanya beberapa orang, namun konsumennya ini masih banyak di pasar. Yang selanjutnya adalah adanya hambatan bagi pesaing baru dan sulit dimasuki perusahaan baru. Sangat jelas bahwa perusahaan baru yang akan masuk dalam pasar tersebut akan kesulitan karena memang sudah ada dominasi dari pelaku-pelaku pasar oligopoli sebelumnya. Adapun contoh dari pasar oligopoli yang ada di Indonesia, yang pertama adalah produk rokok, air mineral, smartphone, dan semen. Namun pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai contoh dari pasar oligopoli yaitu smartphone saja. Pasar oligopoli yang berbentuk smartphone ini, contohnya yang ada di Indonesia adalah Apple, Samsung, Oppo, dan lainnya. Kita ketahui bahwa merek-merek itu saja yang berperan penting dalam pemasaran produk smartphone di Indonesia, sehingga pesaing-pesaing baru itu kesulitan dan inovasi dari produk-produknya juga hanya berkisaran terhadap corak ataupun perbedaan-perbedaan kecil lainnya seperti itu, sehingga sudah memenuhi beberapa ciri dari pasar oligopoli tersebut. Dan yang terakhir adalah dampak dari pasar oligopoli ini apa? Yang pertama, jika produsen melakukan oligopoli, maka secara otomatis jumlah pesaing di pasar akan berkurang. Hal ini yang dapat merusak iklim persaingan, sebab semakin sedikit jumlah pesaing di dalam pasar, maka akan semakin kecil fleksibilitas persaingan di pasar yang bersangkutan. Pada akhirnya, kondisi ini akan merugikan masyarakat dan kepentingan umum.
akibat dari berkurangnya jumlah pesaing dalam pasar serta semakin kuatnya posisi dominan para produsen, yaitu yang penguasa oligopoli tersebut. Yang kedua adalah melonjak permintaan, sehingga dengan sendirinya akan diikuti oleh naiknya harga produk dan dari produsen oligopoli tadi. Benar adanya karena memang pasar yang begitu luas hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan, sehingga untuk permainan harga itu bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Itulah dampak yang dikhawatirkan kalau terjadi oligopoli atau pasar oligopoli. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang penetapan harga. Definisi harga sendiri yaitu sejumlah uang yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk atau jasa yang dibelinya guna memenuhi kebutuhan maupun keinginannya, dan umumnya dinyatakan dalam bentuk satuan moneter. Sedangkan penetapan harga yaitu suatu proses untuk menentukan seberapa besar pendapatan yang akan diperoleh atau diterima oleh perusahaan dari produk atau jasa yang dihasilkan. Perjanjian penetapan harga dapat berupa penetapan harga secara horizontal dan penetapan harga secara vertikal. Penetapan harga secara horizontal sendiri yaitu perjanjian penetapan harga umum yang terjadi antara sesama pelaku usaha yang selevel, seperti produsen dengan produsen terhadap produk barang atau jasa yang sama dan diberlakukan pada dasar bersangkutan atau relevant market yang sama. Sedangkan untuk penetapan harga secara vertikal yaitu perjanjian penetapan harga umum yang terjadi antara pelaku usaha yang tidak selevel, misalnya antara produsen dengan distributor. Akibat dan tujuan diadakannya penetapan harga secara vertikal ini yaitu mengurangi atau meniadakan persaingan antar sesama pengecer atau meniadakan persaingan antar sesama distributor. Ada beberapa penetapan harga yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu yang pertama price fixing, yang kedua diskriminasi harga atau price discrimination, yang ketiga yaitu predatory pricing, dan yang terakhir yaitu resale price maintenance. Yang pertama yaitu untuk price fixing sendiri. Price fixing ini yaitu merupakan strategi yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang bertujuan untuk menghasilkan laba yang setinggi-tingginya. Ketentuan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha untuk mengadakan perjanjian dengan pesaingnya untuk menetapkan harga atas barang atau jasa yang harus dibayar konsumen atau pelanggannya. Sebab apabila para pelaku usaha melakukan perjanjian penetapan harga, maka para pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian penetapan harga kemungkinan dapat mendiktekan atau memaksakan harga yang diinginkan secara sepihak kepada konsumen, di mana biasanya harga yang didiktekan kepada konsumen merupakan harga yang berada di atas kewajaran. Lalu yang kedua yaitu diskriminasi harga atau price discrimination yang terdapat dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Diskriminasi harga sendiri yaitu strategi mikroekonomi yang banyak dijalankan oleh para produsen. Dalam diskriminasi harga, sebuah produk dijual dengan harga yang berbeda dan di pasar yang berbeda. Jadi, untuk satu produk yang sama, dua orang pembeli bisa mendapatkan harga berbeda. Diskriminasi harga setidaknya dapat mempunyai dua akibat yang mengganggu persaingan, yaitu yang pertama, penjual yang menguasai pasar dapat mendesak pesaing-pesaingnya dari pasar melalui diskriminasi, di mana dia lebih mementingkan pembeli tertentu dan dengan demikian jalur-jalur pasokan diblokir.
Lalu yang kedua yaitu diskriminasi dapat pula mengakibatkan suatu pelaku usaha yang didiskriminasi hilang dari pasar dalam waktu lama. Lalu yang ketiga yaitu predatory pricing, dijelaskan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pelaku usaha yang menjual dengan harga lebih rendah untuk mendapat pesaingnya keluar dari industri dan mendorong pelaku usaha baru untuk tidak masuk ke industri. Kemudian, dalam jangka panjang, ia akan meningkatkan labanya yang memiliki tujuan untuk mengurangi persaingan dengan membangkrutkan pesaing dan menciptakan penghalang masuk bagi pelaku usaha potensial yang ingin masuk ke industri. Lalu yang terakhir yaitu resale price maintenance, dijelaskan dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Resale price maintenance ini adalah produk pabrikan yang berusaha mengendalikan harga jual produk di tingkat retail. Dalam hal ini, pabrikan membuat perjanjian dengan grosir atau retail bahwa mereka tidak akan menjual harga di bawah harga tetap yang direkomendasikan oleh pabrikan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua pihak diizinkan untuk menghasilkan keuntungan yang wajar tanpa persaingan ketat. Kesepakatan seperti itu bagaimanapun tidak untuk kepentingan publik karena menghambat persaingan. Oleh karena itu, praktik ini dilarang. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Firwanda, NIM S2019-2075. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian wilayah. Perjanjian pembagian wilayah adalah perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha persaingannya untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar yang dilakukan untuk menghindari terjadinya persaingan di antara mereka, sehingga ia akan mudah menaikkan harga ataupun menurunkan produksinya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Tujuan dari perjanjian pembagian wilayah ini adalah untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar atas barang atau jasa, atau yang dikenal dengan istilah location clause, yaitu suatu klausula yang mengatur lokasi di mana suatu pelaku usaha diberikan kewenangan untuk menjual barang atau jasa, mengontrol kepadatan distribusi, dan mencegah terjadinya kelebihan barang pada lokasi tertentu. Perjanjian pembagian wilayah. Perjanjian pembagian wilayah diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Latar belakang larangan pembagian wilayah pemasaran ini adalah upaya untuk menghindari terjadinya kasus-kasus kartel secara khusus di daerah tertentu. Dengan adanya pembagian wilayah, maka akan menghilangkan kemungkinan bagi pasar lain untuk memilih jasa yang ditawarkan di dalam tersebut. Pembagian wilayah bertujuan untuk menghindari terjadinya persaingan usaha di antara pelaku usaha yang saling bersaing, sehingga pelaku usaha menaikkan dan mendapatkan keuntungan besar.